Baik pemirsa, kami bersama Dr. Sulaiman Lenggapa SHUT MTH MPDK di tempat kediaman beliau untuk menanyakan dan dialog aktif terkait wisata dan toleransi antar beragama maupun tentang kebudayaan yang ada di Sumba Barat Dayak. Baik, untuk itu kita ke beliau untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari wartawan Global Intifikasi News. Baik Bapak, ingin kami tanyakan, kami dari Global Intifikasi News ingin menanyakan sejauh mana Bapak melihat wisata dan sektor wisata di Sumba Barat Daya. Menurut Bapak apa saja ya kelebihan dari objek wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya? Terima kasih, saya harus menyampaikan kalau wisata sebetulnya di Sumba Barat Daya adalah sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sangat luar biasa kalau dikelola dengan baik. Tahun 2003 yang lalu, pengakuan Uni Eropa sudah mengatakan bahwa Sumba adalah the next Bali. Artinya Bali kedua dari sektor pariwisatanya. Kedepannya menjadi Bali kedua. 2003 sampai dengan hari ini, hampir 19 tahun ini, kita melihat wisata kita di SPD tetap berjalan di tempat. Kita lihat tetangga kita yang terdekat di NTT, Manggarai Barat, sektor pariwisatanya itu garis pantainya lebih kecil dibanding dengan Sumba Barat Daya. Tetapi pendapatan per tahunnya itu 230 miliar per tahunnya. Sektor pariwisata khusus. SPD sampai dengan hari ini pendapatan khusus dari sektor pariwisata belum sampai 5M. Berarti ada yang salah pengelolaan di sini. Mulai dari infrastrukturnya, kebijakan pemerintahnya, daerahnya, kemudian SDM-nya, kemudian penguatan kapasitas masyarakatnya, itu yang belum mengarah ke sana. Belum merupakan kebijakan kolektif untuk membangun sektor pariwisata yang merupakan primadona bagi SPD untuk membangun dan memperoleh pendapatan asal daerah yang besar demi memajukan wilayah kita cinta ini. Baik Bapak, tadi Bapak sudah paparkan terkait masih minim pariwisata ini. Bagaimana upaya Bapak melakukan peningkatan potensi wisata di Kabupaten Sumba Barat untuk meningkatkan potensi seperti itu? Kalau saya adalah Raja Jelata saat ini, kalau saya bupati, saya pikir ada banyak grand design, ada banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan pariwisata di SPD. Dan mestinya pertanyaan ini ditujukan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan DPRD. Tapi mungkin Bapak melihat karena Bapak orang putra daerah yang sudah mempunyai skill lebih mampu melihat kondisi dan wilayah ini, kan Bapak lebih tahu. Kan mungkin ada Bapak memberi mungkin sedikit menyampaikan kepada kami, Pak. Saya pikir semua orang SPD mau supaya sektor pariwisata berkembang di sini. Tetapi lagi-lagi saya katakan soal kebijakan ini ada pada pemerintah daerah. Namun saya sebagai salah satu orang SPD, saya jujur mengatakan bahwa sesungguhnya kebetulan saya ketua Yayasan Tunas Timur, saya hanya bisa mengembangkan sekarang melalui penyiapan SDM untuk bisa tumbuh kembangnya pariwisata yang primadona dunia dan primadona Indonesia, primadona SPD ke depannya. Apa itu? Salah satunya adalah dengan membuka SMK pariwisata perhotelan yang ada di SPD, ada di Kodi, ada di SPD, dan tahun ini ada di Tambulan. Kodi luar biasa kita siapkan itu. Tujuannya adalah supaya ada proses pembiasaan, proses pembelajaran, proses memperoleh keahlian, dan yang pada akhirnya next time bisa melahirkan progres yang baik bagi SPD yang kita cinta ini. Bapak sudah Bapak kesuat tadi. Bapak banyak kami mendengar dari masyarakat di kampung-kampung mendengar nama SLD itu sudah mencuat Bapak untuk 2024 Bapak. Ketika Bapak nanti Tuhan betul-betul mengangkat darah Bapak pemimpin di Kabupaten Sumba Barat, kira-kira langkah apa Bapak yang harus Bapak lakukan Bapak terkait pariwisata? Ya, menuju ke sana masih jauh, masih 2024. Saya masih konsen sekarang untuk mengurus ini sekolah-sekolah dulu. Pada waktunya ya, saya tidak tahu apakah tahun ini. Tahun lalu saya mengatakan tahun 2020 saya akan menyatakan sikap apakah saya maju calon bupati atau tidak.
Tapi ini sudah 2022. Saya berharap sabar sedikit. Saya minta mengumpulkan data, informasi, bagaimana dukungan dari masyarakat. Kan masyarakat ini 400.000, pemilihnya 220.000, 230.000. Tidak bisa saya mendengar sepihak 50 orang dari Wejewa, 50 orang ke 50 orang Wejewa mengatakan minta saya maju, bahwa itu menjadi aspirasi semua. Belum. Saya harus menunggu waktu yang tepat. Ketika sudah pas, saya akan menyatakan diri, saya akan maju. Saat ini saya masih menunggu, saya masih konsultasi, saya masih minta pendapat masyarakat dulu. Pada waktunya saya akan menyatakan sikap apakah saya maju atau tidak. Baik Bapak. Bapak, saya tertarik Bapak. Saya mengetahui Bapak ini saat ini sudah membangun 72 sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak. Apa alasan Bapak sehingga Bapak ini bisa membuat sekolah ini banyak 72 sekolah di Kabupaten Sumba Barat? Apa mindset Bapak sehingga bisa Bapak berbuat seperti itu Bapak? Satu alasannya adalah pendidikan nomor 2 terendah di NTT. Kemiskinan kita 5 besar di NTT. Pengangguran kita 5 besar di NTT. Pengangguran terendah. Kemudian bicara tentang stunting kita nomor 2. 5 besar lah di NTT. Kemudian bicara tentang berbagai macam hal kita tertinggal. Nah, untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, maka menurut hemat saya SDM yang harus dipersiapkan untuk mengelola SDA yang ada, sumber daya alam yang ada. Kalau sumber daya alam ada, tanah luas, kerbau banyak, babi banyak, jambu mente banyak, tapi SDM-nya rendah, dan tetap akan habis semua SDA ini, dan pada akhirnya SDM tetap miskin lagi. Maka untuk menuju pada perubahan itu, maka SDM yang harus ditanamkan secara terencana, sistematis dan masif. Makanya kita mendirikan sekolah sebanyak itu untuk memperluas akses layanan, menjangkau yang tidak terlayani, melayani yang tidak terlayani, tidak terjangkau. Ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk pemerataan akses layanan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK di semua wilayah SPD tanpa pandang bulu. Kodi, Lora, Wejewa kita kembangkan itu. Siapapun dia kita libatkan. Sarjana-sarjana yang baru tamat kita libatkan, yang pensiun kita libatkan, yang sudah lama menganggur kita libatkan, supaya semua memperoleh akses, baik itu guru bisa bekerja sebagai guru, ada jadi komite, ada jadi wakil kepala sekolah, ada jadi kepala sekolah, tata usaha, ada jadi penjaga sekolah, ada yang jadi siswa dan sebagainya. Jadi dengan demikian pada waktunya multiply effect itu akan terjadi secara multi years, ya. Tidak bangun sekolah hari ini besok langsung maju, tidak. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita menyiapkan SDM yang bagus, maka saya percaya ke depannya akan mencapai hasil yang maksimal.